Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa sama-sama. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Pada Ananda dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, berilah aku ilmu dan luaskanlah pemahamanku. Amin. Terimalah doaku ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sebelum itu kita baca Al-Quran sama-sama dulu, surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ibu mau mengecek kehadiran dulu ya. Ya. Ada berapa temannya yang tidak hadir? Ada 4 orang. Nah, 4 orang yang tidak hadir. Nah, saya cek kehadiran pertama. Seth, Ada Bu. Afif, Ada Bu. Gina, Ada Bu. Salsabila, Ada Bu. Akila, Ada Bu. Ada Bu. Kansa. Ada Bu. Ya. Kita ice breaking dulu ya. Sebelum mulai pelajaran kita dinginkan otak dulu. Oke. Semuanya berdiri. Ikut bergerak ya. Ikuti ya. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar peganglah bahu. Tangan diputar-putar peganglah bahu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar peganglah bahu. Tangan diputar-putar pegang bahu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Selesai ice breaking. Silakan duduk kembali. Kemarin kita sudah belajar tentang sejarah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Atin. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu membaca surah Atin dengan benar. Yang kedua, memahami makna dari surah Atin. Yang ketiga, mengidentifikasi pesan moral dan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam surah Atin. Yang keempat, mendiskusikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan surah Atin dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu adalah keempat tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, hikmah yang bisa kalian petik dari sejarah Nabi. Apa? Coba Kansa. Tentang kebijaksanaan, Kebijaksanaan, tentang kerjasama yang baik dan tentang kebaikan. tentang kebaikan. Ya, itu adalah seputaran hikmah yang dapat kalian tangkap dari sejarah hijrah Nabi. Ya. Sebelumnya kita baca sama-sama dulu Al-Quran surah Atin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wadzaitun wa turi sinin wa hadzal balil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Ya. Sekarang pada ayat pertama dan ketiga surah Atin, yaitu watini wal zaitun, demi buah tin dan zaitun. Yang kedua, waturi sinin, yaitu tentang gunung Sinai di Mesir. Wahazal baladil amin. Ya. Dan ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan ayat kelima, summa radadnahu asfala safilin, yaitu penciptaan manusia dalam bentuk yang sempurna. Ayat keempat dan kelima membahas tentang penciptaan manusia dalam bentuk yang sempurna. Sebagaimana dimaksud, Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna dengan akal, tubuh dan potensi untuk melakukan kebaikan. Namun jika manusia tidak beriman dan tidak beramal saleh, mereka akan terjatuh ke dalam kebinasaan. Ini adalah peringatan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menggunakan potensi yang Allah berikan sebaik-baiknya. Itu adalah pengertian tentang ayat 4 dan 5. Nah, pada ayat ke-6, yaitu pengecualian bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yaitu orang yang beriman dan beramal saleh akan mendapatkan balasannya tidak terputus dan abadi. Pahala bagi mereka yang tidak akan sia-sia melainkan terus-menerus selamanya. Nah, ada ayat ke-7, Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu biahkamil hakimin.
Nah, pada ayat ke-7 dan ke-8 membahas tentang pertanyaan tentang hari pembalasan dan keputusan Allah. Nah, dalam dua ayat terakhir ini, Allah mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan akhirat adalah kenyataan yang pasti. Tidak ada yang bisa menggugat atau mendustakan agama dan hukum-hukumnya. Allah adalah hakim yang paling adil dan keputusannya tidak dapat diganggu-gugat. Iya, oke. Sampai di sini sudah paham semua? Ini. Jadi hikmah dan pelajaran dari surat Jin itu kehormatan dan keberkahan, tempatan alam. Yang kedua, penciptaan manusia yang sempurna. Yang ketiga, pahala bagi yang beriman dan beramal saleh. Yang keempat, kepastian hari pembalasan. Nah, sudah paham sampai di sini? Kalau sudah paham, sekarang Ibu akan membagi kelompok. Membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Nah, kita mulai menghitung. Coba. Mulai dari coba. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17 orang dibagi 3 berarti ada yang 6 orang. 1 kelompok. Ya, maka Ibu akan bagikan tugas kelompoknya. Ya, silakan. Untuk kelompok 1 perwakilannya naik, ambil tugasnya di atas. Kansa, kelompok 1. Kelompok 2 perwakilan Akila, naik. Kelompok 3 perwakilannya Afif, naik ambil. Iya. Nah, pada tugas kelompok itu ada sebuah permasalahan yang akan dipecahkan. Jadi akan dicari solusinya, solusi permasalahan tersebut. Jadi setelah mendapat solusi ditulis di lembar jawaban, kemudian sebentar beberapa 10 menit ke depan akan dipraktekkan 1 orang perwakilan dari kelompok tersebut. Paham? Nah, silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit.
Sahat ke ya. Sudah selesai semua? Sudah. Ya, kalau sudah selesai semua, silahkan dipresentasikan ya. Untuk kelompok 1 yang mewakili, silahkan naik 1 orang saja. Ya, siapa perwakilan dari kelompok 1? Naik set. Ya. Kondisi anak-anak yang merasa kurang bersyukur dengan apa yang mereka miliki dapat dihubungkan dengan surah At-Tin, terutama pada ayat yang menjelaskan tentang penciptaan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Surah At-Tin ayat 4 menyebutkan, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maknanya adalah Allah menciptakan manusia dalam potensi yang luar biasa, dengan fisik yang sempurna, akal yang cerdas, dan hati yang bisa memahami kebaikan. Namun seringkali anak-anak atau bahkan orang dewasa merasa tidak puas atau tidak bersyukur dengan apa yang mereka miliki, entah itu bentuk kemampuan atau hal-hal lainnya yang merupakan anugerah dari Allah. Dalam surah ini Allah mengingatkan kita untuk menyadari bahwa kita diciptakan dengan sebaik-baiknya. Untuk sebagai wujud syukur, kita harus menjaga dan memanfaatkan segala potensi dan anugerah Allah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1.
naik untuk dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, Anda Kansa dipersilahkan. Kondisi anak-anak yang merasa kurang bersyukur dengan apa yang mereka miliki dapat ditemukan dengan surah Al-Jin, terutama pada ayat yang menjelaskan tentang penciptaan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Surah Al-Jin ayat 4 menyebutkan, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maknanya, kami adalah Allah menciptakan manusia dalam dengan potensi yang luar biasa, dengan diberikan akal yang cerdas dan Ya, itulah pemaparan dari kelompok 2. Berikan tepuk tangan. Ya, selanjutnya kelompok 3. Bapak perwakilan dari kelompok 3. Ya, silakan. kondisi anak-anak yang merasa kurang bersyukur dengan apa yang mereka miliki dapat dihidupkan dengan surat Al-Jin, terutama pada ayat yang menjelaskan tentang penciptaan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk Itulah paparan dari kelompok 3. Berikan tepuk tangan. Untuk tugas kelompoknya sudah selesai. Ya, jadi ada sedikit penjelasan materi tentang surah At-Tin. Nah, apa yang dimaksud dengan Watin dan Zaitun? Yaitu apa? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan Watin dan Zaitun? Dalam surah ini adalah memiliki simbol dari ciptaan Allah yang baik dan bermanfaat. Nah, kedua, pesan dari ayat tentang penciptaan manusia. Ya, apa yang terkandung dalam ayat yang menjelaskan penciptaan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya? Coba. Apa? Yaitu mengajarkan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Tetapi untuk tetap berada dalam kondisi terbaik, manusia harus beriman dan beramal soleh. Ya. Nah, setelah penjelasan tadi, ada yang sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ya, kepada Anda Kansa dipersilahkan. bagaimana kamu dapat mengapresiasikan dasar surah Bagus pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu bagaimana mengaplikasikan pesan-pesan pokok tentang surah At-Tin dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ada banyak itu. Yang pertama, berbuat baik kepada sesama. Yang kedua apa? Ada yang tahu yang kedua? Menjaga kesehatan tubuh. Karena tubuh atau kesehatan itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah dengan baik. Dan yang ketiga, menghormati orang tua dan guru serta bermanfaat untuk masyarakat dan bangsa, ya. Setelah mempelajari tentang surah At-Tin,
pelajaran hari ini bisa dipahami dengan baik. Ya, oke.